kembali lagi bersama saya Santa Yunita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang politik etis yang menimbulkan pergerakan nasional dan melahirkan organisasi pergerakan nasional. Kebijakan politik etis adalah kebijakan balas budi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masyarakat Indonesia. Sudah pasti tidak lepas dari kepentingan kolonial Belanda. Politik etis ini menuntun bangsa Indonesia mengarah kemajuan, dan juga politik ini secara resmi ditetapkan pada bulan September tahun 1901 ketika Ratu Belanda Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan. Awal mula dilaksanakan adalah dengan penuh tanggung jawab bahwa Belanda memperhatikan pribumi dan membantu Indonesia saat mengalami kesulitan. Dan ternyata kebijakan politik etis ini membawa pengaruh terhadap kebangkitan nasional. Kebijakan politik etis pemerintah kolonial Belanda dalam mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi merupakan langkah awal dalam perjuangan pemuda Indonesia. Meskipun sebagian besar yang diperbolehkan sekolah adalah anak-anak dari bangsawan pribumi atau kaum elit. Namun kemudian para anak bangsawan itu muncul sebagai kaum intelek yang memikirkan nasib bangsanya yang tertindas. Gagasan perlawanan atau gagasan untuk mengemansipasi diri tersebut diawali dengan pembentukan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, kali ini saya akan membahas tentang organisasi pergerakan nasional Budi Utomo. Istilah Budi Utomo berasal dari kata budi yang berarti perangai atau tabiat dan utama yang berarti baik atau luhur. Budi Utomo yang dimaksud oleh pendirinya adalah perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Budi Utomo lahir dari pertemuan dan diskusi yang sering dilakukan di perpustakaan School Thought of Lady van Inlandske Artsen oleh beberapa mahasiswa antara lain Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Gombrek, Saleh, dan Suleman. Mereka memikirkan nasib bangsa yang sangat buruk dan selalu dianggap bangsa yang bodoh dan tidak bermartabat oleh bangsa lain, yang tidak lain adalah Belanda. Para pendiri Budi Utomo ini merupakan para murid Stovia di daerah Kuitang, yang sekarang termasuk salah satu daerah di Jakarta, yaitu Sutomo, Gunawan, dan Gombrek pada 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo didirikan untuk merealisasikan keinginan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merasa iba melihat nasib bangsanya yang tidak dapat mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Beliau bertekad untuk mendirikan study funds atau dana belajar atau yang bisa disebut dengan beasiswa. Dana tersebut disediakan untuk anak-anak Jawa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena kurangnya biaya. Program utama dari organisasi ini adalah perbaikan pendidikan dan pengajaran bagi anak pribumi. Tujuan Budi Utomo menurut Panyarikan ialah mengadakan study fund untuk menolong anak-anak Indonesia di tanah Jawa yang akan melanjutkan belajar tetapi terkendala biaya, dan mengusahakan supaya budi putra di tanah Jawa mengetahui adat istiadatnya. Namun program Budi Utomo pada saat itu masih terbatas di tanah Jawa dan Madura saja, kemudian berkembang meliputi Bali dan Lombok. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Budi Utomo adalah yang pertama memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, memajukan teknik dan industri, serta yang keempat adalah menghidupkan kembali kebudayaan. Alasan Budi Utomo juga memusatkan program kemasyarakatan dan kebudayaan karena pada masa itu
Program edukasi dari politik etis Belanda hakikatnya adalah imperialisme kebudayaan secara halus. Maka program Budi Utomo ini memberikan protes keras bagi penjajahan budaya yang terselubung di dalam program edukasi tersebut.